الذي أرسل رسوله بالهدى. Selamat datang di HN Podcast. Ya, ini merupakan podcast perdana kita, podcast perdana Hidayatun Najah. Di podcast pertama ini kita mengundang tamu spesial dan nanti insya Allah selanjutnya juga tamu yang kita undang tamu spesial. Tapi ibarat strata spesial, mungkin ini bisa dibilang spesial tingkat atas. Karena kita mengundang salah satu alumni kita yang sedang menimba ilmu di Universitas Ummul Qura di Makkah. Siapa dia? Ini dia, Kak Sahal. Sudah bersama kita. Ya. Gimana Kak Sahal kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Mungkin bisa ini dulu ya, kita menyapa pemirsa dulu iya. dan mungkin bisa mengenalkan dirinya lebih dalam. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewers dari akun YouTube Hidayatun Najah Official. Ya, perkenalkan nama saya Abdillah Sahal. Saya merupakan alumni Pesantren Islam Hidayatun Najah ke-7 tahun 2015. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh moderator Kak Miftahul Huda, ya alhamdulillah saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Jadi alhamdulillah kondisi sehat walafiat, dalam keadaan baik. Semoga teman-teman di rumah juga dalam keadaan baik. Yang sedang sakit semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Ya, itu mungkin cukup ya perkenalan dari guys kita kali ini. Sekarang mungkin kita tinggal ngobrol-ngobrolnya aja nih, karena Siap. ya podcast isinya ngobrol-ngobrol. Ya, apalagi ini podcast perdana ya. Itu dia perdana. Semoga viewersnya banyak Amin. dan setelahnya bisa mengundang tamu-tamu lainnya ya. Amin. Ya. Ya, pertama Ummul Qura letaknya di Ummul Qura letaknya di kota Mekah. Kota Makkah. Ya. Jadi Ummul Qura teman-teman letaknya di kota Mekah di Arab Saudi, dekat tidak jauh dari Masjidil Haram atau Ka'bah Al-Musyarrafah yang merupakan kiblatnya kaum muslimin. Oke. Kemudian untuk membandingkan saja ya dengan Indonesia, bagaimana keadaan geografis di sana? Perbandingan. Jadi ini mau sekedar cerita ya Kak Huda ya, dan Iya, buat teman-teman sekalian yang ada di rumah atau dimanapun berada yang melihat podcast ini. Jadi alhamdulillah anak pribadi sudah pernah hidup di dua negara Timur Tengah yang notabene secara cuaca sangat jauh berbeda dengan Indonesia ya. Pertama, anak pernah tinggal di Mesir selama 2 tahun dan sekarang tinggal di Arab Saudi juga jalan di tahun kedua. Apa yang membedakan? Yang pertama cuaca. Jadi sebenarnya kita orang yang merantau ke negeri Timur Tengah itu yang paling dirindukan untuk anak pribadi bukan makanan ya. Ada orang yang rindu, ada homesicknya karena makanan gitu ya. Saya kangen rendang, saya kangen opor ayam, saya kangen nasi uduk, jengkol, dan lain-lain. Anak pribadi setelah merasakan hidup di negeri Timur Tengah, tepatnya di Arab Saudi dan Mesir, yang anak rindukan satu, yaitu hujan. Jadi hujan kan kalau kata orang 100%, 1% air, 99% rindu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena di Mesir, di Arab Saudi mungkin anak pribadi menemukan hujan tuh hanya dalam setahun 1 kali, 2 kali, dan tidak jarang pemerintah mengadakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Berbeda dengan Indonesia ya, hujan Masya Allah banyak gitu. Oh, jadi begitu ya, geografis di sana dan di sini. Jadi ada perbandingannya. Mungkin sangat berbeda jauh ya. Jauh Sekali itu. dari segi cuaca tadi kalau di Indonesia musimnya banyak ya. Iya. Musim hujan, Musim apa lagi? musim kemarau. Oh, iya. Musim kemarau, Kirain musim hujan. Enggak, lebih musim layangan, Oh, musim iya, bisa mangga ya. gitu ya, banyak. Bener banget. Kalau di negara-negara Arab ada 4 musim nih biasanya, musim dingin, musim panas, ada musim semi, musim gugur karena belum begitu
belum begitu kenal ya musim gugur itu seperti apa sebenarnya. Tapi kalau musim dingin kita sampai ke di angka kalau di negeri Arab itu 3 derajat lah. 3 derajat. Yang pernah Ana rasakan dingin di Kairo itu 3 derajat Celcius. Dan musim panas di Arab Saudi sampai menginjak di angka 48 derajat Celcius. Jadi kita kalau bawa telur ke luar, kita tumpahin di aspal mungkin mateng gitu ya. Ya, atau kita mau cuci baju baru jemur 3 menit langsung kering gitu. Jadi memang panas sekali gitu. Jadi gitu ya, dinginnya dingin banget, panasnya panas banget. Tapi ada hal yang menarik, panasnya itu panas kering. Panas kering. Ada panas basah. Ada. Oh ada, Indonesia panasnya lembab. Panasnya lembab. Yang maksudnya panas lembab tuh bikin keringetan. Ya kadang kita hidup di Bekasi ini 30 dengan suhu 36 derajat aja udah panasnya panas bikin kesel gitu ya. Iya benar. Gerah gitu. Tapi kalau di negara Arab panasnya kering, jadi dia nggak bikin keringetan. Dan justru kita biasanya membersihkan kulit itu di musim panas. Jadi kulit itu terasa bersih kalau musim panas. Tapi kalau musim dingin, karena saking dinginnya jadi kaki biru-biru atau hitam-hitam, bibir juga seperti itu. Jadi ya alhamdulillah suatu kenikmatan kita hidup di negara Indonesia yang memiliki suhu yang stabil gitu. Nggak panas banget, nggak dingin banget. Oke, itu jadi dari segi geografis ya. Udah berbeda jauh, jadi mungkin ya ini pesan juga kepada para viewers kita yang ingin belajar di kota Makkah maupun Madinah, sama juga itu ya, kurang lebih. Makkah Madinah bedanya, jadi Makkah ini di antara kota terpanas di Arab Saudi. Di musim dingin Makkah itu paling rendah 16 derajat. Samalah kayak Cisarua. Tapi kalau Madinah itu sampai 6 derajat, dia jauh lebih dingin. Panasnya juga jauh lebih panas Makkah. Makanya apalagi orang-orang yang berhaji tahun ini, ujiannya Masya Allah. Panas sekali. Ramadan pun kita kemarin seperti itu, luar biasa panas. Ujian misalnya jam 1 siang, jam 2 siang. Jadi 2 ujian karena ujian UAS, ujian karena panas gitu. Panas ya. Jadi kita kembali ke niat awal kita, yaitu membicarakan tentang beasiswa ke sana. Mungkin tadi kita dalam membahas geografis, berarti udah ada persiapan nih. Oh ternyata kita harus begini. Yang mungkin sebelumnya 16 derajat selimutnya lumayan tebel, ditambah 6 derajat makin tebel lagi tuh selimutnya. Udah tahu nih siap-siap. Nah sekarang bagaimana untuk mencari beasiswa berangkat ke sananya? Mungkin asal dari pengalaman pribadi atau ada jalur-jalur lain mungkin? Iya, jadi teman-teman sekalian, karena Anda merupakan alumni pesantren ini juga ya, yang artinya ini pesan yang selalu ingin Anda sampaikan, terutama untuk adik-adik alumni. Kita sebagai alumni punya sebuah kekeluargaan atau sebuah organisasi kecil yang dinamakan dengan IKPAN, ya, Ikatan Kekeluargaan Pesantren Hidayatun Najah. Ya mungkinkah udah juga tahu ya, yang sekarang diketuai oleh Kak Muhammad Iqfar Adnan, angkatan anak yang sekarang sedang berkuliah di Unsri, Universitas Sriwijaya. Kenapa harus Anda sampaikan ini? Agar teman-teman sekalian atau bahkan wali santri dari murid-murid yang ada di Hidayatun Najah bisa lebih tenang dan bisa mengenal juga, oh ternyata anak saya di Hidayatun Najah setelah lulus ada yang mengayomi, yaitu ikatan alumni ini. Dan alhamdulillah mungkin sekedar informasi dan banyak dari teman-teman atau wali santri yang tidak mengetahui alumni HN ini kemana aja sih gitu kan. Jadi sampai saat ini alhamdulillah pesantren kita Hidayatun Najah ini sudah meluluskan mungkin lebih dari 1.500 alumni yang sudah tersebar ke seluruh penjuru Nusantara dan bahkan dunia. Misalnya dari benua Eropa, ada di Rusia satu orang adik kelas Ana, Kak Noval Hasanul Azhar, mengambil hubungan internasional di Kazan Federal University. Dari Eropa beralih ke Afrika. Di Afrika ada negeri Mesir. Ya, di sana kurang lebih sampai saat ini ada 6 atau 7 alumni yang masih berstatus mahasiswa aktif. Adapun alumni yang sudah selesai S1 juga sudah hampir 3 atau 4 orang. Dari Afrika berlanjut ke benua Asia. Di Asia kita ada Arab Saudi yang sekarang
memiliki alumni di Madinah ada 3 orang dan akan berangkat 4 orang, berarti tambah 7 orang. Dan di Mekah ada 1 orang, yaitu anak pribadi. Jadi Masya Allah, alumni-alumni kita walaupun sedikit tapi sudah lumayan tersebar ke berbagai penjuru dunia gitu ya. Adapun penjuru Nusantara, jadi ada juga yang kuliah di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Mereka kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta dengan berbagai macam bidang keilmuan. Kedokteran pun ada, ya. Ada beberapa yang anak ketahui kakak kelas yang memang mereka mendapatkan beasiswa kedokteran di Jakarta atau di daerah-daerah lain. Jadi banyak gitu alumni-alumni kita yang Masya Allah ternyata sudah berkelana ke sana kemari dan sudah memberikan banyak manfaat untuk kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia. Terus kembali kepada pertanyaan dari Kak Huda tadi tentang beasiswa, bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah. Yang pertama selalu Anda sampaikan bahwasanya beasiswa bukanlah untuk orang pintar, tapi beasiswa adalah untuk orang yang mau berusaha. Jadi selama kita mau berusaha, insya Allah akan mudahkan jalan kita gitu. Usaha di sini usaha apa? Usaha mencari informasi, usaha menyiapkan berkas, usaha apalagi mengeluarkan uang untuk sana sini transportasi, misalnya butuh rekomendasi kemana, ke Kementerian Agama kita datang, ke Majelis Ulama Indonesia kita datangi, dan itu semua butuh pengorbanan gitu. Dan pengorbanan itu memang agak sedikit pahit ya. Kita butuh uang cukup lumayan banyak, mengeluarkan modal yang hasilnya kita sendiri nggak tahu gitu. Karena anak pribadi dulu setelah lulus hampir mungkin mengeluarkan modal uang sampai 2 juta, 3 juta untuk menerjemahkan berkas, untuk bikin paspor, untuk sarana transportasi sana sini. Yang kita sendiri nggak tahu hasilnya apakah berbuah manis atau enggak. Tapi inilah yang dinamakan tawakal. Tawakal tuh seperti ini gitu. Dijalankan setelah berusaha. Kalau cuma diam, rebahan, menunggu takdir, menunggu keberuntungan, itu bukan tawakal namanya. Oleh karenanya teman-teman, adik-adik, dan wali santri sekarang yang menonton podcast ini, harapannya semoga wali santri yang menonton podcast ini bisa ikut menyemangati putra-putrinya untuk bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi. Jadi belajar jangan sampai hanya cuma di tingkat SMA ya, karena sayang gitu, apalagi umur kita masih muda, sangat disayangkan kalau digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Mengajar itu bermanfaat, tapi ingat mengajar juga butuh ilmu. Butuh ilmu, jangan kita semangat untuk mengajar, tapi kita sendiri tidak punya ilmu. Kita sendiri tidak belajar. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Berusaha, setelah berusaha, berdoa, setelah berdoa, bersabar. Jadi for your information ya teman-teman sekalian, saya mendapatkan beasiswa di Ummul Qura ini bukan hal yang mudah, semudah minum Pocari Sweat ya. Minum dulu ya. Bismillah. Tapi butuh perjuangan. Saya lulus di tahun 2015. Setelah itu mengabdi 1 tahun. 2016 saya mulai berburu beasiswa, menjadi scholarship hunter, pemburu beasiswa. Jadi dulu saya itu pernah dengan teman-teman seangkatan berlima atau bertujuh itu sama-sama bareng-bareng untuk tes Mesir. Ketika itu ada tryoutnya di UIN Bandung. Kita naik motor. Ketika itu 14 orang, tapi yang daftar cuma 7 orang. Jadi kita motoran dari sini ke UIN Bandung untuk ikut tryout. Kemudian kita bikin grup. Grupnya namanya Pemburu Beasiswa. Itu grup khusus untuk anak-anak HN, sebenarnya untuk angkatan anak doang. Setelah itu tes dari 14 yang lulus cuma 2, yaitu Ana dan 1 orang lagi. Akhirnya banyak dari teman-teman yang udah tes nggak lulus dan akhirnya mereka keluar dari grup itu. Nah ini yang disesalkan gitu. Baru 1 kali tes gagal langsung keluar putus asa gitu.
Padahal masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang bisa dia raih gitu. Ya akhirnya grup itu mandek, dan setelah itu di Mesir anak kenal dengan orang-orang dari pondok-pondok lain seperti Al-Irsyad, Imam Bukhari, Bin Bas, Ihya Sunnah dan lain-lain. Kenal dan akhirnya ada satu teman dari Al-Irsyad itu ketika itu tahu tentang grup ini dan dia minta dimasukkan ke grup itu. Akhirnya anak masukkan, dan emang anak dulu tuh senang menulis blog, bukan blog pribadi yang isinya tentang kehidupan pribadi ya, tapi lebih ke memberikan informasi tentang tata cara mendapatkan beasiswa di luar negeri, ya, terutama di Timur Tengah. Dan ternyata banyak orang yang berminat, dan sangat disayangkan ketika itu orang kaya nggak ada yang berminat gitu. Entah bukan nggak berminat, mungkin lebih ke males ya. Jadi apaan sih, dikasih web, dikasih link, pas dibuka berbahasa Arab, udah males duluan gitu. Nah ini nih orang-orang seperti ini yang nggak mau berusaha gitu. Padahal sekarang kita udah ada Google Translate, tinggal diklik terjemahkan bahasa Indonesia, itu satu layar akan berubah semua ke bahasa Indonesia kan. Tapi sekali lagi karena nggak mau punya usaha, akhirnya grup itu berkembang dan isinya itu dari pondok-pondok lain. Sampai beberapa tahun ternyata grup yang anak buat itu sampai ada 4 grup, dan anak pribadi sampai udah nggak masuk grup itu. Tapi alhamdulillah gitu ya, dengan anak buat grup itu banyak orang-orang yang bisa mengambil informasi. Jadi setahun grup itu berjalan, tahun berikutnya anak kaget, udah ada yang ganti nomor dari plus 62 jadi plus 966. Oh berarti udah ke Saudi. Oh ada yang jadi plus 62 udah ganti jadi plus 20, oh ke Mesir. Plus 97, oh ke Yordan. Plus dan kode-kode negara yang lainnya gitu. Jadi anak juga cukup merasa bahagia lah karena bisa memberikan manfaat itu. Dan ini yang ingin anak berikan sebenarnya untuk adik-adik di Hidayatun Najah. Ya semoga kedepannya alumni pesantren ini bisa jauh lebih banyak lagi gitu, tersebar di seluruh penjuru dunia. Karena masih banyak negara yang sebenarnya bisa kita ambil beasiswanya gitu. Di benua Amerika kita belum punya alumni, di benua Australia juga kita belum punya alumni kan. Ayo kita kejar gitu. Seperti itu. Oke. Ya lumayan ini ya. Lumayan panjang kisahnya. Kisah sekaligus tips dan trik beasiswa tadi ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita bentuk buku bagus juga itu, kisah pemburu beasiswa. Yang mulanya mungkin ya memang sekedar hanya teman-teman sekitar, tiba-tiba nggak tahu tuh, tiba-tiba buat 4 grup. Ya, kayaknya anak ada nggak ya itu? Ada mungkin. Sempat ada niat pengen bikin buku, dan memang tulisan anak di blog anak sempat di copyright sama orang-orang. Ya ada yang sudah izin untuk mengcopy dan memberikan informasi. Ya, alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa bermanfaat untuk yang lain. Yang sangat disayangkan itu dia ya, justru yang mengambil manfaat bukan dari alumni atau alma mater Anda sendiri gitu. Justru yang mengambil manfaat itu orang-orang dari sekolah lain gitu. Harusnya kan aula, tulab mahat ini aula lebih utama gitu untuk mengambil manfaat itu semua. Ya mungkin kurang dorongan, kurang motivasi. Nah makanya karena berharap juga kakak-kakak yang di sini ya, termasuk Kak Huda juga, semoga bisa ikut memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya supaya mereka semangat untuk kuliah gitu. Sekarang alumni setelah lulus ngapain? Ngabdi. Setelah ngabdi itu otomatis dia ngajar dan mendapatkan gaji. Itu sebenarnya yang dikhawatirkan. Ketika mereka sudah mendapatkan gaji, senang dengan gaji tersebut, terlena dengan uang tersebut, akhirnya dia lupa kalau dia juga masih ada waktu untuk dipergunakan untuk belajar lagi. Akhirnya banyak sekarang alumni yang mandek, maksudnya diam di tempat pengabdiannya. Bukan hal yang buruk ya, Ana nggak mengatakan itu hal yang buruk, tapi sangat disayangkan. Kalau bisa ya sambil kuliah lagi gitu kan. Kalau kayak Huda kan sambil kuliah juga kan di State Hidayatun Najah kan. Nah ini kan artinya tidak mengesampingkan menuntut ilmu, tetap bekerja di sini tapi juga tetap sambil kuliah gitu. Itu yang jauh lebih utama dibanding hanya ngajar tapi ternyata dia nggak kuliah, apalagi waktu dia masih panjang.
Ya benar juga tuh, seperti itu. Mungkin iya itu dia ya, motivasi ada mungkin, itu dorongannya itu yang nggak ada. Dorongan untuk menjalankan motivasinya. Jadi mudah-mudahan setelah podcast ini, orang yang telah dimotivasi, orang yang memiliki keinginan tercerahkan gitu. Amin, amin. Tercerahkan dan wah kayaknya nih kesempatan emas nih berburu beasiswa di waktu muda. Insya Allah. Oh tadi kan disebutkan alumni kita kan ya di Nusantara sudah tersebar juga yang masuk universitas. Di luar Indonesia pun ada tadi disebutkan di benua Afrika dan benua Eropa. Nah Kak Sal sendiri nih, dibanding benua-benua yang lain atau universitas tempat lain, kenapa memilih di Ummul Qura ini atau di sekitaran Makkah dan Madinah Oke, ini? ini pertanyaan menarik nih ya. Kenapa saya memilih Ummul Qura gitu? Jadi memang anak udah kepikiran kuliah itu dari semenjak kelas 4 ya. Jadi emang sudah cukup tua sebelum waktunya ya kalau kata orang-orang ya. Udah mikirin hal-hal Pengen cepat kuliah. lulus. Iya, udah pengen cepat lulus. Tapi Gerah emang kali itu. di saat orang-orang ketika anak dulu SMA itu taunya hanya Madinah aja kan. Ya semua orang tahulah Madinah karena mungkin banyak alumni-alumni dari Madinah yang Masya Allah gitu kan. Menjadi para duat di Indonesia. Tapi di saat orang-orang pengen Madinah, entah kenapa anak tuh tipikal orang yang nggak senang dengan hal-hal yang udah banyak gitu. Kayak, ya Madinah udah banyak, kayaknya gue mau yang lain deh yang masih sedikit gitu. Sama ketika anak di Mesir juga, ketika orang-orang ngambil jurusan syariah, usuluddin, anak nggak tertarik ke sana gitu. Anak lebih tertarik ke hal yang apa nih, yang kira-kira sedikit nih mahasiswanya. Akhirnya anak pilih jurusan Islamiyah. Begitu juga sekarang di Ummul Qura, ketika orang-orang ngambil fakultas syariah, fakultas hadis dan lain-lain, anak mengambil fakultas yang justru jarang dan bahkan tidak ada diminati oleh orang asing. Dakwah dan Saqafah Islamiyah. Di fakultas anak, orang asing sekarang cuma anak pribadi sendiri. Sisanya itu orang Saudi semua. Jadi emang dari dulu punya kecenderungan seperti itu. Jadi ketika melihat Madinah udah banyak orangnya, kayaknya gue mau cari yang lain, dan akhirnya jatuhlah pilihan ke Ummul Qura. Jadi kenapa Ummul Qura? Ya sebenarnya nggak mesti ditanya kenapa ya, karena Ummul Qura terletak di kota Makkah. Dulu tujuan atau motivasi terbesarnya adalah haji sih. Kan dari dulu kita tahu haji di Indonesia tuh ngantrinya mungkin kalau udah sekarang daftar mungkin baru bisa berangkat 2070. Ya, 2070, 50 tahun bayangkan. Menunggu antrian haji sekarang 50 tahun. Nah, akhirnya kita muter otak gimana caranya biar haji tapi nggak nunggu gitu. Akhirnya coba cari informasi universitas di Mekah dan dapatlah Ummul Qura. Dan ketika pertama kali baca blog tentang Ummul Qura emang agak down sih. Diterima setiap tahun hanya 3 orang. Wah. Tapi ya down itu hanya sesaat aja, nge-freeze aja. 3 orang gitu. Sementara di Madinah 300 orang, 100 kali lipat. Itu untuk yang asing tuh, kuota asing. Kuota orang Indonesia. Oh, Indonesia. 3 orang. Makanya agak nge-freeze, nge-down juga. Bisa nggak ya? Tapi dengan penuh ketekunan, di kelas 4 itu anak punya Facebook. Dulu itu langsung anak cari akun-akun orang yang status belajarnya sedang di Mekah Mukarramah, di Ummul Qura. Itu anak sejak kelas 4, 5, 6 kerjaan anak kalau liburan spam chat ke mahasiswa Universitas Ummul Qura. Assalamualaikum Ustaz, gimana cara daftar Ustaz? Saya mau daftar ke ini, tolong saya, bantu saya, bla 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 bla. Mungkin orang-orang udah pada kesel juga sama Neda karena sekarang merasakan hal itu gitu. Banyak banget orang yang spam chat karena hanya ingin bertanya tentang Ummul Qura. Ya akhirnya anak coba cari cara dan dapat. Kemudian di tahun 2016 anak daftar dan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dan anak daftar ke banyak universitas. Anak daftar di Saudi aja ke 15 universitas di Arab Saudi. Mekah, Madinah, di Riyadh, di Taif, di Jeddah, di Qasim, di Najran, di Jazan, pokoknya ke 15 universitas anak daftar. Nah, kenapa kita daftar banyak? Ya kan kita namanya usaha ya. Masa dari 15 nggak ada yang nyangkut satu ya? Ya kali aja kan ada yang nyangkut. Dan alhamdulillah ternyata setahun setelah anak daftar, sebenarnya Ummul Qura ini anak sudah dihubungi dari 2017.
ditelepon sama nomor plus 966. Ketika itu Ana sedang di Mesir, lagi musim dingin. Kemudian Ana sedang mencari jaket musim dingin, ingat banget Ana, di pasar Kairo. Habis Isya ditelepon, ada yang nelpon. Terus dia foto kertas, ada nama Ana. Antum mau terima di Ummul Qura. Senengnya bukan main kan. Tapi setelah itu menunggu sebulan 2 bulan sampai Ana udah buat tasyakuran di Mesir tuh. Sal mau ke Ummul Qura bla bla bla. 2017 tuh. Ternyata nggak ada kabar. Dan ternyata yang difoto itu hanya baru status murosyah. Murosyah itu, jadi di Saudi itu sistem penerimaannya 2. Diterima oleh pihak kampus, setelah itu diajukan ke Kementerian Pendidikan. Jadi kalau baru diterima pihak kampus, belum tentu berangkat. Tapi kalau udah diterima pihak kampus, diterima oleh Kementerian Pendidikan, baru bisa berangkat. Dan nama anak ketika itu belum diajukan ke Kementerian Pendidikan. Ternyata pengajuan Kementerian Pendidikan itu dari tahun 2017 sampai 2020. Wah, lumayan. 3 tahun. Jadi 2020 keluar. Dan usaha Ana untuk ke Ummul Qura ini demi Allah nggak macem-macem ya kamu deh. Ana tuh umroh 2 kali. Mengeluarkan kocek uang untuk umroh. Tujuan yang pertama umroh. Yang kedua untuk datang ke kampus langsung bertanya bagaimana status pendaftaran saya. Karena 2017 sudah dapat info Ana diterima. 2018 Ana umroh. Backpacker. Kalau backpacker tuh nggak pakai travel agent. Jadi umroh backpacker sendiri dari Mesir. 2018 umroh, datang ke kampus, kata pihak kampus, kita nggak akan menerima mahasiswa lagi sampai 2 tahun ke depan. Berarti 2020 dong gitu kan. Nah akhirnya karena Ana selalu ingat omongan ucapan dari karyawan penerimaan mahasiswa di Ummul Qura itu, 2019 akhir, bulan Desember, Ana ingat banget, jadi ujian UAS di Lipia, karena setelah dari Mesir ke Lipia, setelah ujian terakhir Lipia, Ana pulang ke rumah ngambil koper langsung berangkat ke Saudi umroh, backpacker dari Indonesia. Jadi kalau backpacker dari Indonesia itu nggak pakai travel ya, jadi kita nggak dibimbing, nggak dapat hotel, jadi pesawatnya pun pesawat yang low budget. Ana datang berangkat pakai pesawat AirAsia, Jakarta Kuala Lumpur baru Jeddah, pulangnya pakai Sri Lanka Airlines. Jadi emang yang low budget banget lah, low cash pesawatnya. 2019 akhir Ana umroh, sampai akhirnya di Januari, sebulan Ana umroh, Ana datang lagi. Ana datangi pihak kantor, kemudian kata pihak kantor, insya Allah hari Selasa depan akan keluar LOE. LOE itu Letter of Acceptance, surat tanda bahwa kita diterima dan siap untuk mengajukan visa. Itu 2020 Januari. Selasa Ana tunggu, sampai sana Ana datang ke kantor, orang-orang Afrika banyak tuh, orang-orang dari negara lain banyak, pada mau cari kertas mahasiswa yang diterima dari negara masing-masing. Ana bukan mahasiswa, cuman Ana emang pengen tahu gitu kan, udah pede banget tuh, wah keluar nih kan LOE gue gitu. Pas dibaca ada 6 kertas, loh kok nggak ada namanya gitu. Justru nama-nama yang ada itu nama-nama yang asing yang kita nggak pernah dengar gitu, yang mereka sendiri mungkin, yang nama-nama ini sendiri mungkin nggak tahu pernah mendaftar atau pernah menjadi statusnya diterima oleh pihak kampus murosyah seperti Ana. Dan ada satu teman Ana yang Ana kenal di Lipia, Ana telepon lah, dia tuh keterima dengan penuh lemes lah ya, berusaha, maksudnya ya Allah gue udah berusaha lo datang ke sini umroh, pengen berharap dapat hal yang baik gitu kan, diterima di Ummul Qura, tapi ternyata takdir berkata lain. Dan setelah itu wallahi Ana pasrah pokoknya. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, Februari, Maret, akhir Maret, ternyata keluar isyar kabul Ana. Alhamdulillah. Langsung Ana senang, buru-buru pengen Ana urus. Qadarallahu ma syaa fa'al, COVID-19.
corona, semua kementerian tutup, penerbangan ditutup. Itu udah pasrah banget tuh, ya Allah. Kalau emang nggak bisa berangkat ya udahlah. Ya akhirnya itu, sementara di surat itu tulisannya berlaku hanya 90 hari. Tanggal sekian harus sudah berada di Saudi. Sementara semua kementerian tutup, kedutaan tutup, nggak bisa kita urus. Dan akhirnya 3 bulan, akhirnya anak udah pasrah. Di bulan November ada kabar Arab Saudi membuka penerbangan, langsung anak coba urus dan alhamdulillah ternyata masih berlaku. Nah, ya di angkatan anak yang diterima 6 orang. Nah, dari 6 orang ini, yang serius dan sungguh-sungguh pengen ke Ummul Qura tuh kayak cuma 2 orang. Sisanya kayak ya udahlah terima jadi gitu. Kalau berangkat alhamdulillah, kalau enggak pun enggak apa-apa. Kalau anak emang ketika itu pokoknya gue harus berangkat itu. Jadi di bulan November itu yang berangkat cuma anak berdua sama teman anak alumni Imam Bukhari yang juga kuliah di Mesir bareng sama anak. Sisanya 4 orang itu berangkat di bulan Januari. Tapi akhirnya berangkat juga mereka. Akhirnya mereka berangkat semua. Jadi 6 orang berangkat. Ya penuh perjuangan lah untuk sampai ke titik ini bisa kuliah di kampus yang memang anak mimpi-mimpikan dari semenjak kelas 10 SMA. Seperti itu kurang lebih. Kelas 10 SMA berarti tahun 13. 2013. Dan baru tercapai angan-angannya tahun 2020. Itu pun di akhir-akhir. 7 tahun. 7 tahun tuh bukan hal yang sebentar. Iya benar, bukan hal yang sebentar. 7 tahun itu kan hal yang lama. Tapi ya ala kulli hal itulah ya kenikmatannya ketika yang kita angan-angankan sudah lama terrealisasikan sangat puas Iya. pastinya. Dan alhamdulillah, dan anak sama sekali tidak ada rasa penyesalan. Mungkin ada sebagian orang yang berkomentar soal kuliahnya pindah-pindah mulu gitu kan. Sebenarnya bukan pindah-pindah mulu gitu. Menimba ilmu. Iya. Yang pertama, anak bukan orang yang gila gelar. Dalam artian nggak begitu ambis untuk meraih gelar gitu, apalagi dalam maksud ilmu. Yang kedua, bukan pindah-pindah kayak dari Lipia. Karena di Lipia semester 5, naik semester 6. Mungkin orang berpikir tanggung 3 semester lagi, kenapa nggak diselesaikan aja? Kenapa harus pindah ke Ummul Qura Mekah? Pertanyaannya, siapa anak sampai bisa menolak kota Mekah Al-Mukarramah gitu? Ya, kota Mekah Al-Mukarramah kita sholat di Masjidil Haram 100.000. Kalau anak sholat di Lipia Jakarta 1 pahalanya. Kita bisa umroh, kita bisa haji. Siapa orang yang dengan sombongnya menolak ketika dia diterima di universitas yang terletak bersebelahan dengan tanah haram gitu kan. Jadi sebenarnya itu, dan ternyata ketika kita sampai di sana juga, anak kira anak paling tua ya. Di umur anak yang 25 tahun dan baru menginjak S1, mengulang dari awal. Ya mungkin orang-orang seumuran anak sudah S2, bahkan sudah mungkin S3 atau bahkan sudah kerja, tapi anak masih mengulang dari S1 lagi. Ketika anak sampai di sana, ternyata teman-teman anak orang Afrika itu umurnya 40 tahun. Ada yang sudah punya istri 3 lagi gitu kan. Udah punya anak. Dan mereka ya pun demikian gitu, Masya Allah masih bersemangat belajar. Jadi itu mereka yang baru masuk itu umur 40-an. Baru masuk. Ternyata bukan anak saja yang menunggu lama. Ternyata mereka jauh lebih lama gitu. Jadi ketika anak tanya, antum dari mana? Dari Nigeria, dari Senegal, dari Burkina Faso, berapa umurnya? 41, 42. Makanya pertanyaan pertama mereka, tazawwajta? Kamu udah nikah? Kam laka minaz zaujah? Berapa istri? Orang Afrika tuh begitu-gitu, istrinya 3, 4. Ya, anaknya 3, anaknya sudah 2. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semangat mereka dalam belajar tuh yang harus kita tiru gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu kurang lebih. Barakallah. Ya mungkin ini Kesal, sebelum closing ya, mungkin tadi sudah panjang lebar dan itu insya Allah sudah memenuhi ya. Iya, Memenuhi insya Allah segala sudah. ekspektasi, memenuhi apa yang kita butuhkan para pemburu beasiswa. Ya, mungkin untuk terakhir ya mungkin pesan lah. Iya, pesan untuk Saran dan apapun itu yang bisa membangkitkan motivasi pada
Iya, adik-adik baik. kelas kita ini dan yang Eh, lain tentunya. Pesan untuk khususnya untuk adik-adik kelas dan para wali santri dan umumnya untuk semua penonton yang menonton podcast ini, bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan tidak ada kata berhenti gitu ya. Kalau kata Imam Syafi'i, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Dari buayan sampai liang lahat. Dan di sini Ana mau titik beratkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, bukan berarti orang-orang yang hanya menuntut ilmu duduk di majelis ilmu itu jelek, enggak juga gitu. Ini kan karena memang podcast kita segmennya tentang beasiswa, jadi makanya Ana memberikan saran kepada adik-adik kelas untuk bisa bersemangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kenapa harus mengambil beasiswa? Ya tentunya kita berusaha lah, semakin kita dewasa, kita coba berusaha berpikir untuk tidak memberatkan orang tua terus gitu ya. Kita mungkin adik-adik yang udah di pesantren, dari kelas 1, kelas 7 sampai kelas 12 dibiayai oleh orang tua. Alhamdulillah orang tua kita Allah kasih kemampuan. Meskipun diberikan kemampuan, yuk kita coba meringankan beban mereka dengan mendapatkan beasiswa. Beasiswa-beasiswa yang ada di dalam negeri ataupun di Timur Tengah yang sebenarnya beasiswa itu bukan hal yang sulit untuk kita dapatkan kalau kita mau berusaha. Maka pesannya untuk adik-adik kelas dan untuk para wali santri sekalian, mari terus berusaha. Ketika kita menginginkan sesuatu, usaha kita juga harus keras gitu. Jadi ketika kita menginginkan suatu hal yang indah kan kayak mau naik gunung kita mau ngeliat sunset, sunset tuh indah, sunrise tuh indah. Tapi caranya kan harus capek-capek dulu, naik beribu-ribu kilometer jauhnya. Tapi setelah sampai di atas, kita merasa lega gitu. Begitu juga dengan beasiswa. Ya, jadi beasiswa sekali lagi bukan untuk orang yang pintar, tapi untuk orang yang mau berusaha. Dan jangan lupa setelah berusaha, berdoa, dan juga bersabar. Insya Allah apa yang telah Allah takdirkan bagi kita, baik untuk kita semua. Ya mungkin itu Kak Huda closing dari Ana. Oke. Ya, itu tadi ya pesan dan saran yang tentunya harus kita perhatikan seksama ya bagi seluruh viewer podcast kali ini mengenai beasiswa. Ya intinya, jikalau seseorang ingin pasti ada 1000 cara, tapi jikalau seseorang tidak ingin, tidak mau, pasti ada 1000 alasan. Tinggal kalian yang memilih. Kalian menjadi orang yang mau atau menjadi orang yang tidak mau. Ya cukup sekian. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.